Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di tempat yang paling mulia ini, di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala berkahi, dalam kondisi sehat walafiat, dan masih kita pertahankan iman dan Islam yang terpatri kuat dalam sanubari kita. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya mengantarkan kita di salah satu bulan yang amat mulia, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini mengingatkan dua pesan untuk kita. Pesan yang pertama, bulan Rajab ini adalah satu di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Allah Subhanahu wa taala menspesialkan 4 bulan di antara 12 bulan Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan. 3 bulan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini disebut dengan bulan-bulan haji. Sedangkan bulan yang terakhir, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara terpisah, yaitu bulan Rajab yang saat ini kita berada. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan, apa alasan Allah Subhanahu wa taala menspesialkan dan mengkhususkan 4 bulan ini? Bahkan Ramadan pun tidak masuk di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan. Ternyata ada pesan yang perlu kita gali agar kita bisa memahami alasan dibalik terpilihnya 4 bulan yang spesial ini. Oleh karena itu Abdullah ibnu Abbas mengatakan, terpilihnya 4 bulan ini karena ada penekanan, ada penguatan, baik yang berkaitan dengan ketaatan sekecil apapun yang kita kerjakan, itu akan berpengaruh kepada dilipat gandakannya pahala. Sebagaimana pula juga penekanan terhadap kemaksiatan. Maka sekecil apapun kemaksiatan, kedzaliman yang kita kerjakan di bulan-bulan yang Allah spesialkan ini, akan berpengaruh besar dilipat gandakannya dosa kita, waliyadzubillah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman masih di ayat yang sama, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali engkau berbuat zalim, jangan sekali-kali kita cederai, dan jangan sampai kita kotori kesucian bulan ini. Adapun yang kedua, pesan di saat kita berada di bulan suci Rajab seperti ini mengingatkan kita dengan gerbang bulan Ramadan. Kita sadar bahwasanya grafik keimanan kita yang paling tinggi itu adalah saat kita berada di bulan Ramadan. Maka pasti ada harapan, ada rasa kangen dan rindu untuk bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu para ulama mengingatkan 3 bulan spesial, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan, diibaratkan oleh para ulama seperti pak tani
ketika seorang yang berkecimpung dalam dunia tanam menanam atau perkebunan, 3 bulan ini dianggap sebagai bulan-bulan yang sangat krusial. Bulan Rajab diibaratkan oleh para ulama adalah masa untuk bercocok tanam. Maka ini pun saatnya bagi kita untuk kembali lagi bernostalgia dengan berbagai ketaatan yang sudah lama kita tinggalkan di bulan Ramadan lalu. Dan ini butuh ongkos. Sebagaimana Pak Tani juga ketika bercocok tanam butuh biaya dan kos yang tidak sedikit untuk bercocok tanam. Pun demikian kita saat ini di bulan Rajab. Mengembalikan semangat seperti lainnya bulan Ramadan bukan perkara yang mudah. Butuh perjuangan dan butuh perkorbanan yang sangat besar. Di bulan berikutnya adalah bulan Sya'ban. Bagi Pak Tani ini adalah bulan yang sangat penting bagi mereka untuk menjaga tanaman mereka agar tetap bisa nanti dipanen. Butuh pupuk, pengairan, disiangi pula, dijaga. Maka pun demikian dengan kita di saat bulan Sya'ban, bulan depan, ini adalah masa-masa yang sangat penting bagaimana lembaran ketaatan yang sudah kita mulai di bulan Rajab ini bisa tetap kita pertahankan di bulan Sya'ban. Maka kalau seandainya 2 bulan ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, maka bulan Ramadan layaknya Pak Tani itu adalah masa-masa indah mereka bisa berpanen raya. Dan bagi orang yang beriman, di saat mereka sudah memulai ketaatan di bulan Rajab, dipertahankan di bulan Sya'ban, maka bulan Ramadan adalah masa-masa indah mereka merasakan nikmatnya dan lezatnya serta keberkahan bulan Ramadan. Maka tidak ada kata telat bagi kita untuk mengejar ketertinggalan, dan tidak ada kata terlambat bagi kita untuk selalu mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Rajab dan bulan Ramadan, sembari berdoa agar kita dipertemukan dan diperjumpakan kembali dengan bulan agung yaitu bulan Ramadan tahun ini. Allahumma amin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kenikmatan yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita melebihi tatkala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita istiqomah di atas jalan kebenaran di dalam menghidupkan sunnah Nabi SAW serta melestarikannya. Dan tidak ada kenikmatan yang paling mulia pula melainkan tatkala Allah Subhanahu wa taala masih mengalirkan kepada diri kita pahala-pahala meskipun kita sudah berpindah alam. Dan tentunya tidak ada anugerah yang patut kita syukuri melainkan kehadiran anak soleh di rumah tangga kita. Karena kehadiran anak soleh ini adalah sebuah anugerah yang amat luar biasa sekali. Kehadiran mereka seringkali dinantikan oleh setiap orang yang sudah berumah tangga. Canda tawa mereka seringkali menghilangkan rasa gundah gulana kita dan menjadi pelipur lara di saat kita menghadapi duka. Dan tentunya kesolehan mereka inilah yang akan menjadikan ruh kita semakin tenang di saat kita sudah berpindah ke liang lahat. Maka oleh karena itu tidak sedikit di kalangan kita tentunya selalu berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu agar nantinya kita diberikan nikmat keturunan, nikmat anak-anak soleh. Dan tidak sedikit pula di antara kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak kesolehan mereka inilah yang akan terus menemani kita terutama di saat kita sudah sampai di usia senja. Maka kita bisa melihat kesabaran pun demikian ketabahan Nabi Zakaria alaihi salam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun lamanya menanti kehadiran sang jabang bayi. Tapi lisannya tak pernah selalu berharap, selalu berdoa, selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa Zakaria idnada rabbahu
la tadarni farda wa anta khairul warithin. Harapan yang begitu dalam menyimpan banyak sekali pesan yang indah dari doa-doa yang selalu beliau lantunkan. La tadarni farda, janganlah engkau ya Rabb, engkau tinggalkan kami ini tanpa anak, tanpa ahli waris yang menemaniku terutama di usia senja nantinya. Wa anta khairul warithin, dan engkaulah sebaik-baik orang yang bisa memberikan warisan, memberikan karunia, memberikan nikmat. Tak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat keturunan setelah sekian lama Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Maka oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah bagi saudara-saudara kita yang sudah berumah tangga atau baru membuka lembaran baru dalam biduk rumah tangganya, ketika Allah Subhanahu wa taala masih menguji kita dengan belum hadirnya sang qurratu ain, penyejuk jiwa dalam rumah tangga kita. Jangan berkecil hati untuk selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang beriman yang selalu berdoa, berharap dan senantiasa menjalankan perintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi kita yang sudah diberikan keturunan, anak, putra dan putri, maka perbanyaklah serta pertebal rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan lisan kita, baik dengan hati kita, maupun rasa syukur kita ejawantakan dalam anggota badan kita lewat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kehadiran mereka mewajibkan dan mengharuskan kita untuk bersyukur. Ini tertulis di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini anishkur li wa liwalidayk. Allah Subhanahu wa taala di awal ayat ini menceritakan tentang manusia untuk selalu melihat, untuk selalu flashback lagi masa lalunya, bagaimana dulu ibu kita mengandung dalam durasi waktu yang cukup panjang dan lama, belum lagi penderitaan yang harus mereka tanggung. Tapi ketika kita sudah dilahirkan di atas muka bumi ini dan sampai tumbuh dewasa sampai detik ini pula, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, anishkurli. Maka bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bersyukur kepada orang tua kita yang telah menjaga dengan kesabaran, dengan ketabahan diri kita semua hingga di usia seperti ini kita masih bisa merasakan nikmat yang mulia di atas iman dan Islam. Maka oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muncul satu pertanyaan. Kenapa sih kesolehan itu yang selalu menjadi harapan dan orientasi di saat kita diberikan nikmat keturunan dalam rumah tangga kita? Kesolehan pada anak-anak kita nantinya itu paling tidak ada 3 alasan penting kenapa kesolehan pada putra dan putri kita itu sudah menjadi tujuan di saat kita membuka lembaran baru untuk membangun biduk rumah tangga. Terutama di saat kita sudah diberikan nikmat keturunan. Yang pertama, karena kesolehan anak-anak kita nantinya adalah sumber dan ladang pahala bagi orang tuanya. Sekalipun kita sudah berpindah alam, sekalipun kita sudah tidak lagi tinggal di dunia yang fana ini, sekalipun kita sudah berada di liang lahat, namun kesolehan anak itulah yang kelak akan melahirkan dan mengalirkan pahala terus pada catatan amal kita sebagai orang tuanya. Oleh karena itu, Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min thalathah."
Ketika seseorang di antara kita sudah meninggal, nantinya kita tinggal tulang belulang. Semua kesempatan untuk beribadah terputus. Sudah tidak ada lagi peluang bagi kita beribadah. Akan tetapi berkat rahmatnya dan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan 3 celah bagi kita agar aliran pahala tetap tercatat di dalam lembaran-lembaran amal baik kita. Yang pertama, kata Nabi SAW, min shadaqatin jariyah. Para ulama mengatakan sedekah jariyah di sini adalah wakaf produktif, baik dengan materi maupun dengan jasa. Setiap wakaf produktif yang kita niatkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita sudah meregang nyawa, sekalipun kita sudah meninggalkan alam dunia ini, maka pahala itu selama manfaatnya masih dirasakan oleh kaum muslimin dan orang banyak, akan terus mengalirkan kepada catatan amal baik sang mayit. Ini adalah peluang yang pertama. Peluang yang kedua, sekalipun kita sudah meninggal, tak ada kesempatan lagi untuk beramal, Rasulullah SAW mengatakan ada celah yang kedua yang bisa kita manfaatkan selama kita masih hidup, yaitu ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Tidak harus kemudian menjadi seorang dosen dalam sebuah universitas atau kampus. Tidak harus menjadi guru formal dalam lembaga pendidikan tertentu. Bahkan kita semua ini adalah pendidik. Kita semua ini adalah para duat yang bisa menyebarkan dan menebarkan kebaikan kepada siapapun, termasuk dalam lingkungan pendidikan terkecil, yaitu lingkungan keluarga. Maka manfaatkanlah kesempatan ini untuk bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak kita, atau kepada santri-santri kita, bahkan kepada orang-orang tua kita yang mungkin barangkali mereka baru mengenal tata cara sholat setahun, 2 tahun, 10 tahun yang lalu. Mungkin barangkali mereka baru hijrah beberapa pekan yang lalu. Maka jadikanlah pendidik, karena ilmu yang kita sebarkan meskipun satu kalimat itu akan menjadi manfaat nanti di hari kelak, terutama di saat kita sudah meninggalkan alam dunia ini. Baik, ilmu yang bermanfaat itu kita sampaikan dalam forum formal maupun kita sampaikan dalam lisanul hal. Kita memberikan contoh tata cara berinteraksi sosial dengan saudara kita. Kita memberikan salam kepada saudara kita meskipun tidak menyebutkan satu hadis Nabi SAW, tapi kita sudah mempraktekkan di hadapan saudara-saudara kita seiman. Maka inilah termasuk bagian dari cara kita menebarkan kebaikan, dan diharapkan yuntafa'u bihi, kebaikan ketika tertular kepada yang lain dan terus terwariskan kepada generasi selanjutnya, maka akan terus pula mengalirkan pahala kepada kita sekalipun kita sudah meninggal. Adapun yang ketiga, Nabi SAW mengatakan waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang mampu kita didik, yang mampu kita tanamkan, yang mampu kita bimbing semenjak kecil. Ketika kelak mereka menjadi anak yang soleh dan soleha dan senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, maka kebaikan mereka, doa-doa mereka akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang akan mengalir kepada catatan amal kita. Maka coba perhatikan baik-baik jamaah dirahmati Allah, dan renungkan kembali hadis yang mulia ini. Para ulama banyak yang mengatakan shadaqatun jariyah, wakaf produktif, barangkali ini adalah peluang yang terbuka lebar bagi orang-orang yang maaf berduit, yang dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kadangkala mohon maaf, mereka bukan berasal dari orang-orang yang ahli ilmu. Pun demikian dengan pintu dan peluang yang kedua. Begitu banyak orang yang berusaha untuk menebarkan ilmu yuntafa'u bihi, tapi belum tentu mereka diberikan kesempatan untuk mengalirkan pahala lewat pintu yang pertama, yaitu wakaf produktif. Tapi subhanallah, di saat kita diberikan nikmat keturunan, kita mampu mendidik anak kita dengan waladun soleh,
maka pintu pertama dan peluang yang kedua pun akan terbuka lebar untuk kita semua. Karena anak yang soleh, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak segan dan tak akan merasa malu untuk tetap berusaha mewakafkan apa yang mereka miliki, mengalirkan pahala untuk kedua orang tuanya karena faktor kesolehannya. Entah di saat ia ingin bersedekah lewat pondok pesantren atau membangun masjid yang diperuntukkan pahalanya untuk orang tuanya, wakaf produktif. Mereka tak akan segan dan mereka nggak akan merasa malu dan tidak akan perhitungan pula karena faktor kesolehannya. Pun demikian, peluang yang kedua pun akan terbuka lebar. Karena faktor kesolehannya ini, mereka akan berusaha untuk menyebarkan kebaikan, menebarkan hal-hal yang baik yang dulu sudah kita tanamkan semenjak kecil kepada anak-anak kita. Maka bayangkan jamaah dirahmati Allah, di saat kita mampu mengunci pintu yang ketiga, waladun solihun yad'ulah, maka insya Allah akan terbuka pintu yang kedua, sedekahun jariyah, yaitu wakaf produktif. Pun demikian pintu yang pertama dan yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, akan menjadi orientasi anak-anak kita nantinya untuk selalu menebar kebaikan kepada siapapun. Inilah di antara faedah yang menunjukkan bahwa anak yang soleh dan soleha sumber serta ladang pahala yang melimpah ruah. Pintu yang pertama akan terbuka, pintu yang kedua juga akan terbuka bagi kita, lebih-lebih pintu yang ketiga, doa-doa kebaikan akan terus mereka lantunkan demi kebaikan dan kemaslahatan kita nantinya. Maka jangan sampai peluang yang ketiga ini lepas dalam kehidupan kita dalam membina biduk rumah tangga di saat kita sudah diberikan nikmat keturunan, agar nantinya pintu pertama dan kedua bisa terbuka lebar untuk kita nantinya. Alasan yang kedua, para ulama menjelaskan kenapa orientasi kita di saat membangun biduk rumah tangga itu adalah kesolehan mereka, bukan hanya sekedar mengasah skill dan bakat yang terpendam pada diri mereka. Para ulama mengatakan bahwasanya kesolehan mereka inilah yang kelak akan mengantarkan diri kita dipersatukan, diperjumpakan kembali di jannah. Ini kan harapan kita semua. Di dunia ini saja tidak ada pertemuan yang paling indah melebihi pertemuan di saat kita berkumpul dengan keluarga besar, di saat kita bisa bertemu, bercengkrama dengan orang tua kita, dengan adik-adik kita. Bahkan bagi yang sudah tua bisa bertemu dengan cucu, itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat indah. Tapi semuanya ini akan bergeser. Seiring perjalanan waktu, mbah-mbah kita akan meninggal, tertinggal anak dan cucunya. Pun demikian siklus ini akan terus berjalan. Pasti ada satu keinginan kapan saatnya kita bisa bertemu, bercakap kembali, berjumpa lagi dengan keluarga besar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Tur ayat 21. Faktor keimanan dan kesolehan anak yang sudah kita didik inilah yang menjadi penentu kita akan diperjumpakan kembali di jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atsum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Bagaimana orang-orang yang beriman dan orang-orang di antara anak keturunannya yang sudah dididik dengan nilai-nilai keimanan, dengan nilai-nilai agama yang baik, alhaqna bihim. Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan, Allah akan memperjumpakan, Allah akan mempersatukan kembali. Begitu nikmatnya pertemuan ini nantinya. Ternyata biimanin itu adalah keyword kata kuncinya di dalam Al-Quran ini. Nilai keimanan yang sudah kita tanamkan semenjak dini kepada anak-anak kita, hingga mereka tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha, inilah yang akan bisa menjadi sebab utama Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita semua dengan keluarga besar, subhanallah. Maka jagalah
Kesempatan ini mungkin barangkali tidak akan datang peluang yang kedua kalinya. Adapun faktor yang ketiga, kenapa harus kesolehan anak kita yang menjadi orientasi di saat kita mendidik mereka? Karena kesolehan anak-anak kita nantinya itu adalah aset yang paling berharga dalam keluarga kita. Karena para ulama menyebutkan, di saat kita sudah kehilangan aset yang paling berharga di dalam keluarga kita, mendidik mereka sudah tertutup. Membimbing mereka pun sudah tidak ada harapan. Peluang untuk terus mengajarkan kebaikan sudah tidak ada kesempatan lagi. Entah karena kesibukan kita, entah karena memang kita kurang perhatian dalam dunia parenting kepada anak kita. Kita hanya fokus pada finansial semata misalnya. Maka hati-hati. Kehilangan kesempatan kita untuk mendidik mereka, sekalipun itu kita mengajarkan hanya alif ba ta saja, mengajarkan mereka untuk bertutur kata dengan baik, mengajarkan mereka untuk bareng-bareng menghidupkan masjid dan rumah-rumah Allah. Seandainya kita tidak punya kesempatan seperti itu, maka ini akan menjadi kehilangan terbesar dalam kehidupan kita ketika kita kehilangan aset yang paling berharga dalam keluarga kita. Ada satu kisah, mudah-mudahan kita bisa menjadikan kisah ini menjadi inspirasi dan renungan bersama bagi kita. Khalifah Al-Mansur, salah satu di antara khalifah yang hidup di masa kekhilafahan Abbasiyah. Mungkin di antara jamaah ada yang pernah membaca kisahnya. Dan kita juga tahu bagaimana kekhalifahan sebelumnya, yaitu Khalifah Umayyah, ini punya hubungan yang kurang harmonis. Maka di masa kekhalifahan Al-Mansur ini, subhanallah, banyak di antara lawan-lawan politik dalam bahasa kita, orang-orang yang dahulu bagian dari Bani Umayyah, banyak yang dijebloskan ke dalam penjara. Maka pada suatu hari Al-Mansur mengirim satu kurirnya. Maka disuruhlah kurir ini untuk bertanya kepada mereka semua. Dan mereka ini bukan orang awam. Kebanyakan lawan-lawan politik mereka, termasuk di antara mereka adalah orang-orang yang ahli agama. Pejabat-pejabat teras pada kekhalifahan sebelumnya Bani Umayyah. Kurir ini kemudian bertanya kepada mereka semua. Ma asyaddu ma marra bikum fi hadas sijn. Kiranya apa penyesalan yang paling menyakitkan selama kalian berada di balik jeruji penjara ini? Ternyata semua tahanan politik ini seakan-akan kor menjawab secara serentak, ma faqatna min tarbiyati auladina, subhanallah. Tidak ada kehilangan terbesar dalam kehidupan kami selama kita berada di balik jeruji penjara, melainkan kehilangan untuk mendidik anak-anak kami. Terputus sudah. Mereka tidak menjawab, penyesalan terbesar dalam kehidupan kami adalah di saat kita sudah tidak bisa merasakan keuntungan bisnis yang sudah kita mulai dan sudah kita rintis di awal. Bukan itu jawaban mereka. Bukan dikarenakan kesempatan kita untuk menimba ilmu, karena menimba ilmu bisa dilakukan di manapun dan kapanpun, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah malah memanfaatkan kesempatan untuk berada di balik penjara guna berdakwah, guna menulis karya-karya besarnya. Bukan pula kesempatan untuk bisa bercengkrama, ngopi bareng misalnya, bertemu dengan teman-teman sejawat relasinya. Bukan itu jawaban mereka. Tapi mereka sangat menyesal ketika berada di balik jeruji penjara, dan bisa jadi ini menjadi hukuman terakhir dalam kehidupan di dunia. Karena biasanya tahanan politik itu akan bertahan hingga mati. Mereka mengatakan ma faqatna min tarbiyati auladina. Tidak ada penyesalan yang paling kami rasakan
Yang paling menyakitkan dalam kehidupan kami ketika kita sudah kehilangan untuk mendampingi anak-anak kami di rumah, subhanallah. Maka tentunya kita tidak mengharapkan apa yang terjadi pada tahanan politik di masa Khalifah Al-Mansur menimpa kita semua. Wallahi kita nggak menginginkan. Tapi di saat kita berada di alam dunia ini, di saat keberadaan anak-anak kita di samping kita, terutama bagi anak-anak yang sudah mulai dewasa kemudian mondok misalnya, maka kesempatan di saat mereka pulang, ini adalah kewajiban bagi kita sebagai orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kewajiban ini enggak akan pernah putus untuk selalu membimbing anak kita, sekalipun anak-anak kita nantinya sudah berkeluarga. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membimbing Fatimah sekalipun beliau sudah menjadi pendamping hidup bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Karena kesalihan ini, jamaah dirahmati Allah, adalah ladang pahala yang jangan sampai terlewatkan untuk kita. Karena kesalehan anak-anak kita nantinya itu menjadi sebab utama kita akan dipersatukan kembali oleh Allah di jannah, dan itu adalah harapan kita. Dan karena kesalehan mereka inilah adalah aset yang paling berharga, kehilangan ini akan menjadi kehilangan terbesar dalam kehidupan kita, menjadi pupus, yakni pula kesempatan kita akan mendapatkan aliran pahala dari anak keturunan kita, subhanallah. Maka oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam dunia parenting nabawiyah banyak sekali para ulama mengangkat tema tentang menanamkan nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita semenjak dini. Bukan berarti saya di sini yang mungkin barangkali tergolong masih muda ingin mengajarkan kepada jamaah yang terutama mereka lebih tua daripada saya. Saya nggak ingin menggarami air laut, tapi ini sebagai bentuk pengingat, sebagai reminder untuk kita semua akan pentingnya nilai agama, terutama di zaman saat ini. Maka para ulama mengatakan di antara nilai-nilai keimanan, dan inilah yang akan menjadi kunci utama kita akan dipersatukan di jannah kelak bersama anak keturunan kita. Yang pertama adalah tanamkanlah nilai muraqabatullah pada anak kita sedini mungkin. Apa itu muraqabah? Muraqabah ini adalah satu sifat yang sudah mulai punah di zaman ini. Ini adalah perangai luhur yang sudah mulai habis masanya di zaman ini. Terutama saat ini kita berada di era digital, teknologi semakin canggih, maka yang namanya muraqabatullah seakan sudah menjadi barang langka. Padahal para ulama mengatakan muraqabatullah, merasa selalu diawasi, dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu sifat yang mulia, menjadi sifat yang seandainya kita tanamkan kepada diri kita pun demikian dengan anak-anak kita, akan menjadi benteng terkuat dari segala bentuk kemaksiatan, terutama di zaman ini. Bahkan sekalipun untuk sekedar melirik kepada kemaksiatan dan masa kelam mereka pun mereka tidak akan tertarik, karena merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Junaid rahimahullahu taala mengatakan, padahal di zamannya masih banyak bertebaran orang-orang soleh, fitnah tidak separah yang kita rasakan dan kita alami pada zaman ini. Beliau mengatakan pentingnya kita ghaddul basar, subhanallah. Pentingnya kita menundukkan pandangan. Entah menundukkan pandangan dari kemaksiatan, entah menundukkan pandangan dari godaan dunia. Ditanya oleh beberapa kerabat dan sejawatnya, apa yang bisa kita dapatkan dengan ghaddul basar? Padahal di zaman tersebut, ternyata dengan menundukkan pandangan itu adalah bagian dari cara beliau untuk menanamkan dirinya agar selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwasanya dengan saya ghaddul basar, saya akan bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya bisa merasakan bahwasanya
lirikan kita kepada kemaksiatan itu tidak ada apa-apanya daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita lebih cepat darinya. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pula yang menjadi salah satu misi utama Luqman. Kalau kita baca di dalam surat Luqman, nanti kita akan dapatkan salah satu di antara wasiat yang begitu banyak, nasihat-nasihat berharga dari seorang ayah kepada sang anak. Salah satunya Luqman Al-Hakim mewasiatkan dan memberikan nasihat tentang pentingnya muraqabatullah kepada anaknya. Luqman sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Coba di saat kita membaca surat Luqman, pas di ayat seperti ini kita jiwai, kita renungkan dan kita resapi kiranya apa pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengisahkan Luqman kepada putranya ini. Beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, inna intakum mithqala habbatin. Ya. Sekalipun ada perbuatan sekecil apapun, entah itu di balik sebongkah batu yang begitu besar, di mana tidak ada satupun orang yang tahu. Atau mungkin barangkali terjadi perbuatan tersebut di ujung langit atau di dalam perut bumi yang paling dalam sekalipun. Ya'ti bihallah. Allah Subhanahu wa taala pasti akan tahu dan Allah pasti akan membalasnya, wahai anakku, subhanallah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara bagaimana Luqman itu mengajarkan dua sekaligus. Mengajarkan Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita, dan mengajarkan yang kedua sifat jujur dalam segala hal. Makanya sering kali kita sampaikan, dan saya pribadi saya juga menyampaikan, subhanallah, ya, ujian kita sebagai orang tua di masa-masa Covid itu banyak membongkar tabiat buruk kita sebagai orang tua. Ternyata kita kebanyakan orang tua ini serigala berbulu domba. Bagaimana tidak? Pada tahun-tahun sebelumnya kita nggak pernah merasakan bagaimana peran orang tua dalam dunia pendidikan formal. Giliran pendidikan berubah total dari offline menjadi online, dari luring menjadi daring. Disitulah terbongkar watak buruk kita sebagai orang tua. Kita sebagai pendidik, kita sebagai dosen, kita sebagai guru, pontang-panting. Di satu sisi kita belum terbiasa dengan sistem baru seperti ini, di sisi lain kita menghadapi peran orang tua dan wali santri yang berusaha ikut serta memberikan kontribusi di dalam mensukseskan dalam tanda kutip anaknya agar menjadi anak yang berprestasi dan dapat nilai yang paling tinggi. Insya Allah kita bisa melihat dan merasakan, dan mungkin kita adalah pelakunya di musim Covid kemarin. Anaknya disuruh nyapu, disuruh cuci piring. Yang ngerjakan PR siapa? Ya, ini orang tua. Bahkan di saat ujian pun bisikan-bisikan syaitan dalam hal ini ibunya terutama selalu terdengar. Bahkan sekalipun di saat sang anak itu harus menghadapi ujian lesan lewat video call misalnya, selalu ada 1000 cara bagi orang tua untuk mendampingi dalam tanda kutip agar mereka sukses. Makanya angka-angka dan nilai-nilai di saat musim Covid itu benar-benar sudah tidak objektif yani lagi. Susah bagi kita para pendidik untuk memberikan penilaian. Kadangkala sebelum Covid, Masya Allah, luar biasa sekali nilainya. Tiba-tiba Covid langsung kemudian mampu mengangkangi nilai teman-temannya yang sebelumnya rajin. Dan hampir semua nilainya itu seragam. Maka ini menjadi beban bagi kita semua. Tapi di luar itu,
marilah kita lihat lebih seksama jamaah dirahmati Allah. Ini adalah pendidikan buruk. Di saat yang sama kita mengajarkan kebohongan dan kedustaan, dan ingat, tatapan dan pandangan anak kita lebih tajam. Apa yang dilihat pada saat itu sulit sekali mereka akan hilangkan. Besar kemungkinan kalau bukan rahmat Allah, pendidikan ala seperti ini juga akan mereka terapkan di saat mereka akan berkeluarga. Dan di sisi lain, mereka benar-benar tidak mengajarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, padahal kebanyakan mereka muslim. Mereka sadar Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dan mengontrol serta men-CCTV kita semua. Tapi saat itu seakan hilang, entah kenapa. Muraqabah ini benar-benar terkubur selama masa Covid. Padahal ini adalah salah satu di antara pendidikan yang paling krusial dalam dunia parenting. Karena benteng terkuat, benteng paling akhir agar kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan termasuk anak-anak kita, itu adalah ketika anak-anak kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada Abdullah ibnu Abbas, ikhfadillah yakhfadkah. Kalimat pendek, namun memiliki dan menyimpan dalam sekali pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah. Jagalah Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Dan ini diulang-ulang, bahkan beberapa santri-santri SD dan yang setingkat dan setara dengannya sudah mulai diajarkan untuk menghafalkan hadis-hadis pendek seperti ini. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan, dalam setiap ucapan, dan di dalam setiap kesempatan dan beraktivitas. Ini adalah bagian dari bentuk pendidikan Nabi SAW kepada Abdullah ibnu Abbas akan pentingnya dan urgensi muraqabatullah. Ini adalah nilai keimanan yang pertama yang wajib kita tanamkan kepada anak-anak kita. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nilai keimanan yang penting pula kita tanamkan semenjak dini itu adalah untuk selalu menjaga, menghormati dan memuliakan syiar-syiar Allah, simbol-simbol agama. Makanya saat ini kita merasa miris. Banyak sekali dengan dunia, mohon maaf, teknologi yang semakin canggih, syiar-syiar agama sering dijadikan sebagai bahan candaan, sebagai komoditas untuk menaikkan follower mereka lah, untuk menaikkan popularitas mereka lah. Yang dijadikan sebagai ajang candaan dan gurauan itu adalah simbol dan syiar Islam. Entah itu dengan tampilan laki-laki yang berpakaian rapi syar'i. Meskipun itu tujuannya hanya untuk bercanda, tapi ini adalah penistaan terbesar terhadap syiar Islam. Ataupun penistaan yang tanpa mereka sadari terhadap orang-orang yang belajar agama, terutama anak-anak kecil yang belajar Al-Quranul Karim. Dianggap mereka tidak memiliki keutamaan sedikit pun, waktunya terbuang. Seharusnya mereka diberikan kebebasan untuk bermain, bukan kemudian mengajari hafalan Al-Quran. Secara tidak langsung, jamaah dirahmati Allah, ini adalah bentuk penistaan. Maka oleh karena itu, marilah kita belajar dari dua kisah yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan inspirasi positif dari dua kisah yang akan saya sampaikan. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi SAW mengajarkan untuk selalu menjaga syiar Islam yang berupa zakat. Kita tahu Rasulullah dan Ahlul Bait adalah orang-orang yang dikecualikan boleh menerima zakat. Dengan kata lain, zakat haram diberikan kepada Ahlul Bait. Dan ini sudah ditanamkan semenjak kecil, terutama kepada Hasan dan Husain, cucunya Nabi SAW.
Ada sebuah kisah di mana Hasan ini pernah ditanya oleh teman-teman sejawatnya, teman-teman sebaya dan seumurnya. Beliau mengatakan, ya, ma tadhkur min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah kakeknya. Pastilah banyak orang-orang yang iri, wajar. Banyak orang-orang yang bertanya-tanya, wahai Hasan, kiranya apa kenangan yang paling indah, yang paling manis selama engkau hidup bersama dengan sang kakekmu, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa kira-kira kenangan yang paling berkesan dan tidak pernah dilupakan oleh Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib? Hasan kemudian bercerita, ada satu kejadian yang ini tidak akan aku lupakan selamanya. Saat itu di rumah kakekku ada apa? Ada kurma yang menumpuk saking banyaknya. Yang namanya anak kecil. Saat aku masih kecil, aku berusaha masuk ke rumah kakekku, melihat tumpukan kurma begitu banyak, aku ambil satu kemudian aku makan. Ternyata dari kejauhan, sang kakekku yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung kemudian berlari secepat kilat, kemudian mendekatiku dan memasukkan salah satu di antara jarinya ke dalam mulutku agar satu kurma tidak termakan. Di antara para sahabat yang hadir saat itu, jamaah dirahmati Allah, merasa iba. Apalah arti sebutir kurma? Toh ini adalah anak kecil. Seandainya dimakan pun kita bisa ganti dengan sekilo kurma. Ternyata Nabi SAW tegas dalam urusan ini. Ini adalah syiar Islam. Zakat itu adalah salah satu di antara simbol agama. Dan zakat dalam urusan kami ahlul bait hukumnya haram. La tahillu lana sadaqah. Haram baginya kami makan harta zakat sekalipun sebiji kurma. Cobalah kita lihat. Nabi SAW adalah manusia yang paling sayang. Arhamun nas itu adalah Rasulullah. Tapi kalau seandainya kita sebagai pelaku saat itu, mungkin kita akan dihajar, mungkin kita akan dilabeli sebagai kakek yang tidak berperi kemanusiaan. Tapi di sini ada satu alasan kenapa Nabi SAW tetap mempertahankan hal itu, karena ini adalah bukti sayangnya Rasulullah kepada sang cucu tercinta. Dan ini adalah bukti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengedepankan syiar Islam agar tetap terjaga daripada sekedar memberikan kesempatan sang anak untuk menikmati selera dan keinginan mereka. Itulah di antara pesan yang bisa kita petik dari pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian jamaah dirahmati Allah dengan kisah yang kedua. Ini terjadi di zamannya tabi'in Saleh ibnu Kaisan rahimahullah. Saleh ibnu Kaisan ini adalah seorang ulama yang tinggal di Madinah. Dia punya semacam pondok pesantren. Anak dari Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan dipondokkan di tempat itu. Dan kita tahu bahwasanya kota Madinah itu jauh dengan ibu kota Khilafah Umayyah yang ada di Syria. Syria Damaskus jaraknya jauh. Di pondokannya Saleh ibnu Kaisan ini aturan ketat harus tetap dijaga, tak peduli siapapun, sekalipun ia adalah anak dan putra dari khalifah. Salah satu yang dipertahankan di situ adalah larangan untuk tidak boleh telat dalam menjaga sholat jamaah. Padahal saat itu masih di usia muda, tapi sholat jamaah bagi kalangan para ulama terdahulu ini hukumnya wajib. Maka pada suatu hari ada satu peristiwa yang mencengangkan bagi Saleh ibnu Kaisan. Harus menghadapi satu kenyataan pahit ketika yang telat sholat berjamaah itu adalah putra khalifah. Dia tidak gegabah, diinterogasi terlebih dahulu. Kiranya apa yang menjadikan si anak ini telat di dalam menjalankan salah satu di antara syiar Allah, yaitu sholat berjamaah. Setelah ditanya, ya, karena ia itu suka untuk berlama-lama di depan cerminnya, menikmati begitu indahnya mahkota yang ada di kepalanya, yaitu rambutnya.
Dibuatlah laporan secara tertulis, dikirimlah kepada sang ayah Abdul Malik ibnu Marwan. Abdul Malik ibnu Marwan ketika membaca laporan dari Salah ibnu Kaisan, mohon maaf tidak seperti layaknya kita. Mungkin seandainya kita mendapatkan laporan kesalahan yang dilakukan oleh anak kita di sekolah atau di pondok pesantren, pasti kita akan lebih mengedepankan suudon. Sekolahnya enggak bonafit, gurunya mungkin enggak kredibel, aturannya mungkin barangkali macam-macam. Tapi saat membaca laporan dari Saleh ibnu Kaisan rahimahullahu ta'ala, langsung dia panggil satu ajudannya. Dia sampaikan satu pesan kepada ajudannya, berangkat saat ini pula ke pondok dan halakonya Saleh ibnu Kaisan. Ketika engkau berjumpa dengan anakku, kata dia, gak usah bercakap banyak. Satu perintah yang harus engkau lakukan, potong gundul rambutnya, kepalanya itu plontoskan. Maka berangkatlah di sana. Sampai ia di sana, didapati sang anak khalifah, langsung kemudian dipotong rambutnya. Tidak tersisa satu pun. Subhanallah, jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasakan Masya Allah, ini adalah masalah kecil bagi kita semua. Mungkin barangkali yang kita salahkan adalah sekolahannya. Toh masih mau sholat kan mending daripada nggak sholat. Kita akan selalu mencari pembelaan. Atau mungkin barangkali 1001 cara bagaimana anak kita itu tidak dihukum nantinya. Tapi sang ayah disinilah dia tahu betul bahwasanya ketika dia meletakkan mandat dan amanah kepada sekolah tersebut, berarti 100% dia sudah memberikan trust, kepercayaan kepada Saleh ibnu Kaisan untuk mendidiknya. Baik buruknya ada di tangan sang pendidik. Itulah salah satu di antara nasihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pula. Maka coba kita lihat jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di usia yang masih sedini itu, banyak sekali di antara anak-anak yang merasa gembira, mengidam-idamkan punya rambut yang indah dengan model yang bervariasi. Tapi dalam pikiran sang ayah sebagai pendidik yang baik, seorang Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan memberikan satu suntikan moral untuk kita sebagai para pendidik juga tak peduli. Sekalipun rambut itu sangat diidam-idamkan oleh anaknya, giliran hal itu bisa menjadi penghambat anaknya telat sholat berjamaah lebih diprioritaskan dan diutamakan. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah di antara nilai keimanan yang kedua yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Entah untuk menjaga puasanya, untuk menjaga sholat jamaahnya, untuk menjaga simbol-simbol agama. Jangan sampai kemudian mereka mudah untuk menistakan. Kita memang miris, tidak pernah kita jumpai, mohon maaf, Gen X, Gen Z dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak muda saat ini, Masya Allah Ta'ala, di mana mereka dengan mudahnya membuat mungkin konten kreator tertentu, video-video pendek tertentu yang dijadikan sebagai bahan candaan itu adalah simbol-simbol agama. Yang dahulu di saat kita membaca Al-Quran saja, itu hati-hati banget ngambilnya. Pun demikian di saat kita meletakkan pun hati-hati banget, tidak sembarang tempat. Bahkan di saat kita itu membuka lembaran demi lembaran, subhanallah, itu pun jangan sampai ada yang robek. Ternyata itu adalah pendidikan penting dari mbah-mbah kita dahulu, guru-guru ngaji kita dahulu, meskipun mereka tidak bergerak, profesor, doktor dan lain sebagainya, tapi mereka ternyata ingin menyampaikan satu pesan agar kita tetap mempertahankan dan menjaga simbol dan syiar Islam. Kemudian jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun yang paling akhir, meskipun masih banyak nilai-nilai keimanan yang perlu kita tanamkan kepada anak kita, yang paling akhir di antara cara kita mensyukuri nikmat kehadiran anak-anak kita dengan menanamkan nilai-nilai keimanan, baik dengan muraqabah, baik dengan menghormati, memuliakan dan mencintai simbol dan syiar Islam. Yang ketiga,
di antara cara efektif kita sebagai pendidik, entah orang tua atau mungkin barangkali guru, dalam menanamkan nilai keimanan, dampingi terus kita ini dengan doa-doa kebaikan demi kemaslahatan dan keberlangsungan masa depan mereka. Setelah kita sudah berikhtiar, kita berupaya mendidik mereka dengan muraqabah, mendidik mereka dengan mengajari sholat, mengajari wudhu. Tapi jangan lupa, di antara bentuk nilai keimanan yang perlu kita tanamkan itu adalah pada diri kita. Jangan selalu berhenti untuk berdoa demi kebaikan mereka. Cobalah kita lihat, banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita untuk selalu mendoakan anak keturunan kita. Di akhir surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di akhir surat Al-Furqan, Rabbana ya ij'alna, ya Allah, jadikanlah anak-anak kita sebagai apa? Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina, yani imama. Kita punya harapan, keinginan besar. Maka jangan sampai doa-doa ini putus dari basahnya lisan kita di saat kita memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya kita buka, mohon maaf, dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, terutama bagi siapapun, para ulama mengatakan yang sudah berusia 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang doa yang sangat mulia sekali dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi au zi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Memang ada dua ayat yang hampir mirip. Sedangkan di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, wa aslihni fi dzurriyyati. Setelah kita berusaha mendidik mereka, maka harapannya selanjutnya itu adalah kita serahkan kepada Allah. Meskipun kita sudah berjuang mati-matian, meskipun kita sudah berkorban, tapi jangan lupa doakan anak keturunan kita. Wa aslihni fi dzurriyyati, ya Allah, perbaikilah akhlak, perangai pun demikian dengan sifat-sifat yang ada pada anak keturunanku. Sebagaimana pula doa yang bisa kita jumpai di dalam surat Ibrahim. Kalau kita buka dalam surat Ibrahim, nanti kita akan temukan satu lembar, satu halaman full dengan doa-doa yang bisa kita baca dan bisa kita lantunkan dimanapun dan kapanpun kita berada. Salah satu doa Nabi Ibrahim, ya, dan ini juga seharusnya menjadi doa kita, terutama di saat kita menghadapi anak-anak kita yang susah banget sholat. Ketika diajak sholat main terus, ketika sudah sholat pun terkadang kurang perhatian. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, apa ya nih doanya? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Dan masih banyak jamaah dirahmati Allah, doa-doa yang bisa kita ambil dan kita petik dari doa-doa orang soleh, terutama adalah para nabi yang ada di dalam Al-Quran. Terakhir sebelum kita tutup, tapi jangan sampai kemudian terucap doa keburukan dari lisan yang hina ini jamaah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tad'u ala auladikum, la tad'u ala amwalikum, la tad'u. Jangan sekali-kali engkau berdoa keburukan untuk anakmu, untuk hartamu. Karena ketika kita mendoakan keburukan, melihat anaknya yang nakal, kemudian kita keluar sumpah serapa doa-doa keburukan, atau di saat kita itu sedang bekerja dengan bisnis kita, di saat yang sama sedang lagi drop, kemudian kita mengeluarkan sumpah serapa di situ, doa-doa keburukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi di saat kita berdoa keburukan, saat itu pintu langit terbuka, kemudian mengabulkan doa-doa kita. Fala talamuna illa nafsak, maka jangan sampai ada penyesalan kecuali itu kembali kepada diri kita. Maka pun demikian dengan kita. Maka para ulama banyak mengajarkan kita, ya, di saat kita mendidik anak kita, maaf, aktif apapun anak kita, mungkin ada orang mengatakan senakal apapun anak kita, tapi kita katakan seaktif apapun anak kita, usahakan yang keluar dari lisan kita adalah doa. Barakallahu fiik, semoga Allah memberikan keberkahan, semoga Allah memberikan hidayah. Maka belajarlah kita
dengan kisah yang seringkali banyak ya melintas dalam lini masa. Kisah seorang imam Masjidil siapa? Masjidil Haram, yakni Syekh As-Sudais. Mudah-mudahan itu menjadi inspirasi bagi kita. Dalam kondisi marah besar, sang ibu ternyata berusaha tetap mengeluarkan doa-doa terbaik, doa-doa yang sangat indah, dan memang akhirnya Allah Subhanahu wa taala ijabai Syekh Sudais meskipun kecilnya itu over ya, aktifnya ternyata kita bisa merasakan sampai detik ini lantunan indah dari ayat-ayat suci Al-Qur'an, terutama di saat kita berada di bulan Ramadan. Maka inilah di antara 3 hal yang perlu yang kita perhatikan lebih dalam dan lebih serius. Bagaimana anak itu adalah anugerah indah bagi kita semua, dan pentingnya kita menanamkan nilai-nilai keimanan lebih dini, karena itulah yang akan menjadi sumber ladang pahala untuk kita, menjadi kunci kita akan dipertemukan di jannah nantinya, dan itu pula yang menjadi aset yang paling berharga. Dan jangan lupa kita tanamkan semenjak dini dan semenjak belia rasa untuk selalu diawasi oleh Allah, untuk cinta kepada simbol-simbol dan syiar Islam, dan jangan lupa selalu doakan kebaikan untuk mereka, dan jangan sampai terlontar doa keburukan untuk masa depan mereka. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.